Jenis telapak kecapi seleret, kawan. Kita cabut, kawan. Coba lihat beberapa video saya yang telah lalu bahwa jenis tanaman ini juga ditengarai itu berumbi, kawan, tetapi tidak nampak umbinya besar atau dominan. Sebenarnya jenis telapak kecapi ini seperti ini batang atau umbi. Kita lihat yuk, kita akan terus mencoba kombinasi tanaman ini, sebab yang kita sodorkan adalah pertumbuhan tunas barunya adalah dari cabang, tetapi tanaman ini juga bisa berumbi seperti ini, jenis telapak kecapi. Tetapi kenapa tidak bisa bercabang di atas media tanam? Kita lihat yang lainnya, seperti ini. Ini batang utama, ini nampak kokoh, kokoh rapat, erat seperti ini, juga menempel di cabang. Tetapi yang kita harap agar bisa menempel di cabang di atas. Akhirnya ini bisa menjadi tanaman telapak kecapi bercabang. Kita terus menyodorkan teknik ini agar kita di lahan sempit untuk inovasi tanam-tanaman jenis telapak kecapi semakin indah, semakin cantik di lahan sempit. Natural Solution Pak 70, kita menyodorkan pemberitahuan ini kepada semua sahabatku penggemar tanam-tanaman. Jenis telapak kecapi banyak kita gali, itu ternyata pertumbuhannya menempel. Kemudian ini menempel di dahan, kemudian tumbuh, tetapi ini juga bisa berumbi seperti ini. Kita lihat agar jelas. Lah ini batang yang kita patah, kita gunting aja yuk, kita gunting agar jelas. Kita gunting yuk, kita gunting seperti ini. Nah, ini lihat, ini dari patahan. Nah, patahan kemudian ini ada umbi. Umbi menempel, ini patah, ini kita gali, kita patah. Ini ada umbinya, kita cuci yuk. Nah, inilah pemberitahuan saya lebih lanjut. Di tanaman ini bisa menempel di batang tunas, dahan dari telapak kecapi. Tetapi melihat seperti ini, kawan, kita lihat. Lah ini juga bisa didukung oleh akar yang menjulur kemudian tumbuh tunas, akhirnya berumbi seperti ini. Ini seperti umbi, sebenarnya ini batang atau umbi. Kita akan kombinasi tanaman ini, kawan. Kita kombinasi tanaman ini dengan jenis sama-sama telapak kecapi agar kita mendapati tanaman ini jenis tanaman hias yang kita punya banyak varian sehingga kita tidak bosan. Kita habisi saja seperti ini. Kita taruh benihnya, kawan, kita taruh benihnya.
Ini cuma inovasi saya kawan, barangkali ini berhasil atau tidak kita juga tidak tahu. Jadi ini ada sambung selip atau sambung, katakan apa ini, kalau sambung selip saja saya menyebutnya lebih mudah. Akan saya bongkar. Coba kita bongkar kawan, sebab informasi ini perlu saya beritahukan bahwa kadang-kadang teknik sambung itu semuanya memang didukung kambium, memang langsung saling merapat. Tapi kadang-kadang ada jenis tanaman seperti ini memang sulit kalau melakukan sambung jenis apapun. Kita coba saja. Ini dengan jenis lain kawan, jadi ini kelihatannya ada tanda-tanda bahwa ini bisa merapat. Nah, ini telapak kecapi saya sambung dengan sirih rambat hias di tengah-tengah. Ini tentu akan semakin indah kalau kita mendapati tanaman ini bisa bercabang 2 atau 3. Kita kembalikan, kita rapatkan seperti ini. Kita cek terus perkembangannya. Ini penyatuan kambium ini kelihatan baru dimulai. Kita lihat dari efek-efek yang telah kita bungkus kawan, ternyata juga mampu menumbuhkan perakaran seperti ini. Kita kembalikan saja kawan, agar ini waktunya baru beberapa saat saja. Yang kita khawatirkan suatu saat apa yang saya sodorkan tidak sesuai kenyataan. Nah, ini adalah kita ingin sama-sama untuk berkreatif, untuk berinovasi agar jenis tanaman ini yang banyak dulu kala di sekitaran kita, daerah-daerah pegunungan yang punya iklim yang lembab, itu banyak kawan. Setelah ada budidaya sebagai tanaman hias ini, tentu saja pertumbuhannya semakin subur dan berbeda. Kalau kehidupan tanaman ini di lahan tanah luas memang beda, karena semakin lamanya berinovasi di tempat-tempat budidaya tanaman hias, tanaman ini bisa tumbuh subur bahkan melebihi kesuburannya daripada di tempat aslinya. Oleh sebab itu ada perubahan-perubahan tertentu. Bahkan banyak di antara kawan kita menggunakan media-media tanam lain sehingga bisa mempengaruhi perubahan warna atau lebih canggihnya bahwa evolusi perubahan daun, warna, dan bentuk itu saya katakan juga evolusi pada banyak tumbuhan sering kita jumpai walaupun dari satu jenis. Akhirnya tumbuhan itu sendiri dari daun atau warna mengalami evolusi. Jadi perubahan yang sifatnya itu adalah terus menerus. Apalagi ada namanya varian generatif, di mana serbuk bunga dan serbuk bunga ke putik sari akhirnya juga ada evolusi, perubahan terus menerus. Jadi ada varian generatif, akhirnya tumbuh jenis tanaman-tanaman yang baru. Kita bungkus kembali, kita pudar aja ini.
Ini kita berusaha memisahkan daunnya. Gentilung. Gentilung. Kita taruh di sini, kawan. Nah, ini jenis telapak kecapi warna. Nah, kita menyebutnya mudah begitu, telapak kecapi warna. Akan kita isian dengan jenis telapak kecapi seleret. Kita cuma ingin maksimal agar tanaman ini punya cabang, apalagi ini jenis yang lain. Nanti entah keberhasilannya berapa, semoga ini kambiumnya bisa menempel. Kita coba untuk menyambungnya, kawan. Sudah selesai. Barangkali ada sedikit gangguan video saya yang terputus, tetapi ini sudah terlanjur, kawan. Semoga tidak mengurangi makna ini. Setelah kita belah, kita masukkan telapak kecapi hijau. Nah, ini telapak kecapi warna, dan kita lihat umbinya. Coba kita nampakkan di sini. Nah, ini umbinya, umbi dari telapak kecapi hijau.
Kita tambah media tanam kawan. Kita kurangi daunnya. Jenis telapak kecapi warna atau telapak kecapi hijau kawan. Kita tahu perkembangbiakannya boleh dari akar, tetapi juga boleh dari dahan, ada tunas, ada cabang. Kemudian boleh dari akar, keluar tunas, kemudian ada umbi, seperti umbi. Nah itu memang itu batang, akar atau memang umbi kita belum jelas, sebab kita baru membongkar-bongkar jenis tanaman ini juga belum dengan waktu yang lama. Kita juga belum mendapati tanaman saya sendiri untuk contoh itu yang maksimal tingkat kesuburannya. Tetapi semoga kita harapkan kawan, jenis tanaman berumbi seperti Caladium family itu baik sente dan bermacam-macam jenis sente. Ada sente original yang kita punyai, juga ada sente jenis-jenis yang genjah, yang Ambon juga. Kalau sudah maksudnya sudah padat keras mengkayu, itu seperti menjadi seperti sebutan talajah, itu sangat tidak boleh dikonsumsi oleh kita, tidak dilarang untuk dikonsumsi kita sebab batang udah rusak seperti serat kulit kayu, dan itu rasanya juga tentu sangat tidak nyaman untuk kita konsumsi. Juga masalah getah-getah tumbuhan sente, sahabatku semuanya banyak merasa tangannya merasa gatal, tetapi jangan meniru Bangkus. Bangkus itu memegang tumbuhan sente, kena getah sente itu tidak apa-apa kawan, alhamdulillah. Kalau gatal tangannya silahkan pakai pelindung tangan, kaos tangan. Juga demikian kalau tangannya ada alergi untuk memegang tanah, silahkan pakai kaos tangan. Kalau saya pribadi memang untuk kerja bongkar tanah dan lain-lain, kalau pakai kaos tangan itu saya rasa tidak maksimal, tidak pas saya memegang sesuatu media tanam atau tanaman itu sendiri. Jadi ingat, jika sahabatku ada alergi kulit, silahkan pakai pelindung tangan. Kita coba inovasi ini agar tanaman jenis telapak kecapi seleret, telapak kecapi warna bisa ada tumbuh tunas baru. Dan ini kelihatannya sudah kita bongkar, kita kembalikan lagi. Juga ada tanda-tanda untuk kambiumnya itu menyatu, kita gabung dengan yaitu telapak kecapi seleret dengan tumbuhan ini kawan, tumbuhan jenis sirih rambat hias. Kita juga akan melakukan gabungan-gabungan pada jenis-jenis tanaman ini, juga tanaman yang lain, agar di lahan sempit tanaman kita, tanaman hias semakin indah. Baiklah sahabatku, semoga inovasi yang saya sodorkan sahabatku bisa melakukannya lebih baik. Banyak hal-hal yang perlu kita ketahui, bahkan sebelumnya tidak mengetahui sama sekali. Dengan media di YouTube atau perusahaan Google ini, tentu
sahabatku semuanya di seluruh negeri ini, juga di manapun berada, bisa membuktikan di mana saudaraku semuanya punya kelebihan, punya kreatif, sehingga siapapun bisa melihat melalui media-media sosial seperti ini. Kita semoga selalu bisa mengambil manfaat yang positif. Salam semangat selalu kawan dari Kota Tuban, untuk di luar Kota Tuban, di luar provinsi, di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru dunia manapun.